Oh, gue inget dia sempat bilang ojo kayak Purwanto, dia bilang. Dia sebut nama. Jangan kayak Purwanto. Jangan kayak Purwanto, dia bilang. Gue bilang Purwanto siapa lagi? Gue bilang kan, maksudnya apa? Ya udah, gue makin takut, gue makin lari tuh, jatuh bangun segala macem. Bahkan sesekali gue duduk, gue ngerokok setting bang. Sampai jatuh berapa kali kan, gue ambil rokok jatuh lagi, jatuh lagi tuh, ini dengkul udah gemeteran gitu. Nah, saking capeknya di depan tuh ada batu. Lalu gue sender di situ. Gue nyenderan sambil ngerokok, jatuh lagi kan. Begitu gue balik, di batu itu ada tulisan Purwanto. Gue kaget. Apalagi ini gitu kan. Terus yang paling gue kaget itu kerangka itu pakai apa namanya? Almater biru dongker tuh udah lusuh, udah sobek-sobek ya. Terus di kantong sebelah sininya tuh, di alma mater tuh biasa ada nama bang. Kayak gue kan ada nama di sini EP gitu kan biasanya kan. Itu gue sibak ada nama Rizka Ninda bang. Ternyata emang itu ada perempuan umur 15 tahun yang menggendong bapaknya yang jatuh di lereng Gunung Slamet. Beneran orang. Ternyata beneran orang. Masa-masa awal gue tergabung di lingkungan kampus ya, di semester 2, semester 3, dan awal-awal gue masuk ke Circle Mapala. Range-nya kira-kira di tahun 99 sampai 2000. 99 awal lah. Studio Jelajah Malam kedatangan seorang rekan pendaki senior yang ingin membagikan kisahnya di era tahun 99 di Gunung Lawu yang berawal dari kegiatan kemahasiswaan yang berujung pertemuannya dengan sosok pendaki wanita yang abadi di Gunung Lawu dan menceritakan kesedihan dan harapan terhadap keluarga semasa hidup. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran kita semua bahwa pendakian adalah hobi ekstrim yang memungkinkan kematian menyertai dan menunggu kita di sana. Mari kita ikuti kisah selengkapnya dari Bang Epe. Waktu itu sebenarnya ada salah satu kawan yang mau ngambil keanggotaan bang ya. Jadi di Circle Mapala itu kan ada jenjangnya tuh, ada apa sih, anggota muda, kemudian anggota tetap gitu ya. Nah, ada beberapa kawan ini menempuh jalur pendakian 2 gunung sebagai syarat pengambilan emblem di keanggotaan tetap gitu ya. Dan kita sebagai sebagai tim kurikulum dan divisi itu kasih referensi kalau nggak Gunung Lawu dan Gunung Merbabu. Nah, akhirnya kawan ini yang punya misi ngajuin ya udah Gunung Lawu aja gitu loh. Sorry, kampus mana sih dulu? Treat. Kampus gue di Kemanggisan dan Sahdan. Oh. Kalau gue sebut nanti iya, royalti bang. Iya, gue tahu tuh. Dekat Rawabelong ya? Dekat Rawabelong. Nah, gue tahu. Oke, lanjut. Ya, setelah kita diskusi terus matengin di di perbekalan dan itinerary, database segala macam tentang informasi jalur, akhirnya kita sepakat memutuskan di liburan mid. Gue lupa ya bulan apa ya. Pokoknya range-nya itu Juni Juli lah. Soalnya kalau misalnya di bulan September April kan pada waktu zaman itu ya, itu adalah waktu-waktu yang kita tidak bisa melakukan pendakian. Oke. Jadi kita berangkat itu 5 orang bang, 5 orang, tiga orang ini. Ini lu advance ya, tim advance? Bukan tim yang langsung. Udah mau sama peserta 5 orang? Iya. Jadi sebenarnya bukan peserta sih ya, lebih ke tim. Jadi mereka menentukan siapa pendamping gitu. Sebagai mentor yang sudah duluan anggota tetapnya gitu. Iya. Dan kebetulan gua salah satunya di antara yang 3 orang ini gitu. Oke, jadi 2 orang kawan yang dengan misi pengambilan keanggotaan dan 3 orang yang mendampingi ya. Oke. Singkat cerita kita berangkat 5 orang. Mulailah dari kampus seperti biasa. Teman-teman juga tahu ya pada tahun itu
jalur pendakian Gunung Lawu itu cuma ada 2 bang. Di tahun-tahun range antara 99 sampai 2010 ya. Kandang sama Kandang dan Sewu. Iya. Yang Ceto belum buka itu ya? belum. Iya. Dan keputusan teman-teman ini ngambil di Cemoro Kandang bang. Di apa sih AGL ya? AGL, kata Anak AGL. Gunung Lawu ya. Akhirnya kita berangkat naik kereta, kemudian diteruskan sama bis ya. Kita turun di sekitaran Tawangmangu. Terus masuklah kita ke base camp AGL. Terus registrasi seperti biasa ya. Apalagi kalau dulu itu kan nggak terlalu rumit ya. Nggak terlalu rumit kayak seperti hari ini ya. Dulu cuma tulis di buku daftar gitu ya, daftar pendaki. Dia cuma kasih biaya seadanya gitu, apakah 20, 30, apalagi AGL kan enak banget ya. Iya, santai. Ketimbang base camp sebelah ya. Habis. Diprotes lo malah Cemoro Sewu lo. dulu ya, dulu. Gue bicara dulu ya. Nggak bicara hari ini. Habis ya teman-teman porter. Akhirnya kita kita briefing dulu ya seperti biasa. Cuma karena temen yang punya misi pengambilan keanggotaan ini kita kenal ya, kita biasa nongkrong bareng apa segala macam, jadi nggak begitu strength kayak ospek gitu. Kali ini kita bikin santai karena emang udah kenal, udah sering nongkrong dan kita udah saling dekat lah, udah jadi sahabat lah di situ ya. Nah, karena kebanyakan ngobrol, kebanyakan leha-leha, kita akhirnya mundur dari jadwal ya. Yang harusnya kita berangkat pagi tuh jam 8 atau jam 10 ya. Kita jam 1:30-an lah kita berangkat lah ya. Menjelang sore ya. Iya. Pokoknya target kita ketemu di Boyem ya. Lu mau jalan cepat, mau jalan lambat, pokoknya kita ketemu posting point terakhir itu ya sebelum kita summit itu di Boyem. Dan di tim ini lagi-lagi gue dari dulu emang kutukan kali ya, selalu dapat bagian yang paling belakang bang, sweeper. Nah, di sekitaran jam 4, jam 5 gitu ya, saking santainya, apalagi kalau teman-teman tahu ya, jalur Cemoro Kandang itu kan berputar bang, muter-muter kayak gitu. Buat kawan-kawan yang nggak sabaran ya, termasuk gua, Bypass. Iya, Gue juga begitu. Iya. Kita jalan muter nih tuh, kita ngeliat tuh jalurnya di atas, kenapa sih nggak lu ambil lurus aja gitu kan? Bener. Bete kan? Akhirnya gue ambil lah lurus, dar gitu kan. Nah, sampai suatu ketika gue kena malam nih di sekitaran, masih di bawah pos 5 ya. Saking santainya, itu gue kena gelap bang. Kena gelap, dan yang berikutnya, yang tadi ya kebiasaan gue motong-motong apa segala macam. Entah kenapa, di potongan yang di ketinggian sekitar, gue masih inget tuh sekitar 2100 atau 2200 ya. Sekitar jam berapa ya? Jam 6:30 yang tadi gue bilang ya, antara batas antara terang dan gelap ya. Situasinya udah mulai kabut tebal ya, terus gerimis juga, terus angin juga kadang-kadang kenceng gitu ya, kadang-kadang standar ya. Tiba-tiba gue keluarin senter ya, biasanya nggak ada masalah gitu senter-senter itu ya, cuma di waktu itu tiba-tiba itu mati tuh. Dan yang lebih parah lagi, kebiasaan gue yang tadi gue bilang ya, gue orang yang nggak sabaran, karena jalur berputar itu ya gue potong kompas mulu. Nah cuma di kejadian itu gue nggak ingat nih gue di mana nih, walaupun gue tahu gue bawa altimeter yang Sunto ya, itu kan gue ngecek ketinggiannya di 2000 berapa gitu kan, harusnya gue paham ya. Cuma karena salah satu tadi yang gue bilang mungkin gue agak sedikit panik gitu ya, karena senter gue ganti baterai, gue ganti bolam cadangan itu nggak nyala. Dulu kita nggak punya kayak hari ini ada headlamp, ada lampu tenda gitu ya. Jadi yang kita bawa buat penerangan di dalam tenda itu adalah lilin. Lilin? Iya, lilin-lilin yang gede-gede itu. Danger banget teman-teman pakai lilin. Dulu kan begitu bang. Iya sih. Di depan tenda nih kalau kita camp, kita taruh lilin gitu kan di tanah gitu kan, kita gali tanahnya terus kita taruh di situ. Yang penting di luar tenda gitu kan. Kalau enggak dilapisin di dalam nesting biasanya kan. Berarti lo bawa parafin waktu itu? Ya, pada waktu itu gue cuma bawa parafin sama tadi yang kompor butterfly itu.
Jadi malam itu buat penerangan itu gue ambil tadi lilin ya, botol air mineral itu gue gue bolongin bawahnya, terus gue potong jadi dua gitu. Nah lilinnya itu gue masukin dari dalam, terus gitu kan, terus gue tutup, gue nyalain gitu kan, terus gue pasang tali rapi atau apa tuh, gue bikin lentera. Jadi kalau urgent lu tidak ada penerangan, metodenya seperti itu dulu. Nah, jadi gue berjalan kayak gitu tuh. Tapi kan agak repot ya, karena jalurnya tidak landai, tidak seperti jalur umum biasa yang berputar-putar ya. Kita berundak-undak apa segala macam ya. Dan semi batu itu Ya, dan emang agak ribet ya. Nah, di sekitar sekitar jam 8:30 9 ya, karena emang pergerakan agak lama ya. Ditambah tadi yang hujan kondensasi tadi, gue nggak tahu ya apakah gue halo atau tidak gitu ya. Itu gue kayak ngedengar suara ada kayak pendaki kayak perempuan tuh minta tolong bang, dari kejauhan suaranya dibawangin gitu ya. Tolong gitu kan. Ya posisi lu di tengah hutan ya, terus tidak di jalur, kemudian tambah kondensasi dan penerangan juga gak begitu terang banget. Ya mau pendaki lawas atau pendaki baru ya tetap Keder juga cuy. tetap ya. Keder juga. Tetap ya. Gue agak-agak itu nih, agak-agak perang batu gitu. Ini suara apa gitu ya? Kalau jangan-jangan kalau senior cerita ya untuk masalah Gunung Lawu ya, nggak zaman dulu atau zaman hari ini gitu ya, itu emang terkenal dengan mistisnya. Ya. Jadi di atas itu ada kayak petilasan petapa apa segala macam, terus setiap satu suro tuh rame gitu kan. Kalau senior suka cerita kan, hati-hati di pos ini, di pos itu gitu kan. Emang kadang-kadang harusnya lu tidak ketemu senior dulu gitu kan. Jadi nggak ada tiga nih. Jadi Parno. Nah gue sempat parno itu, dengar kayak gitu gue parno. Cuma ada satu hal yang menguatkan gue ya, gue agak sedikit flashback. Dulu waktu pendakian pertama gue di Gunung Slamet ya, di umur gue 15 tahun ya, di batas vegetasi antara jalur Bambangan dari batas vegetasi sampai puncak, gue pernah ngalamin sesuatu yang sama gitu. Gue dengar suara minta tolong, rintihan ya, perempuan. Walaupun di situ rame-rame ada abang gue, ada temen-temennya abang gue gitu kan. Sama takut juga, tapi karena kita rame, kita berani gitu. Nah begitu dideketin, ternyata itu bukan suara-suara makhluk astral gitu ya, seperti pemikiran kita ya. Ternyata emang itu ada perempuan umur 15 tahun yang menggendong bapaknya yang jatuh di lereng Gunung Slamet. Beneran orang, ternyata beneran orang. Nah gue inget itu, udah ngilangin suges gitu ya, ini orang, itu pasti orang gitu, suaranya jelas banget gitu kan. Karena waktu di Gunung Slamet itu orang gitu ya. Nah itu gue deketin tuh sumber suara, sampai gue masuk ke ada satu tempat ya, gue masih inget itu, sebelah kanannya itu kalau misalnya gue deketin lentera gue tuh, itu langsung ngeblank ke bawah. Nah suaranya itu makin jelas gitu kan, walaupun sama-sama ditiup angin. Nah gue deketin, ternyata gue ngeliat tangan ya, ada tangan megang akar-akar di lereng gitu ya. Gue kaget, ini orang bro gitu kan. Terus minta tolong makin kenceng ya. Akhirnya gue tarik tangannya, alhamdulillah pendaki gunung bang. Jadi ternyata cewek, gue tarik ke atas ke tempat gue lintasan gue itu udah udah codet-codet, udah segala macam, bajunya sobek-sobek gitu, ini baret-baret gitu kan. Ya feeling gue sih dia keprosok ke dalam jurang ya. Terus dia ketakutan. Akhirnya mau nggak mau gue bawa turun nggak jauh dari situ, gue ngeliat ada satu space ya. Akhirnya gue bikin flashlight, bikin bivak situ. Terus gue ajak masuk ya, agak menggigil kayak gitu. Nah gue tanya, lu siapa gitu kan, lu kenapa bisa kayak gitu? Dia cerita, jadi dia rombongan pendaki dari Jawa Timur ya, Malang ya, dari Malang, dari kampus mana gitu ya, dari salah satu kampus di Malang itu. Dia terpisah dari rombongan. Udah gitu dia juga sama keadaannya sama gue tuh, masuk ke dalam satu lintasan yang dia tidak tahu di mana. Terus dia teriak-teriak segala macam, tiba-tiba dia keprosok, pegang akar gitu. Dia dengar suara jejak langkah, diminta tolong, ketemulah gue di situ. Jadi namanya Rizka bang,
semester 3 ya, semester 3 di salah satu kampus ya di itu Jawa Timur. Jawa Timur, dan agak lucu bang. Kenapa? Oh iya. Lucu bang, lu tau kan? Cewek-cewek. Musang. terus. Lu parah lu. Ya zaman waktu itu ya sangat sedikit sekali ya pendaki gunung ya. Apalagi yang lucu-lucu ya. Ya lucu-lucu, hitam manis gitu kan. Apalagi kalau dia ngomong pakai bahasa Jawa Timur gitu kan. Pribumi banget bang. Oh gitu. Sempet kepikiran gua gitu ya. Ya jiwa hero gua keluar nih gitu kan. Langsung kagak nih. Jadian nih kayaknya. Kebetulan gue jomblo gitu. Terus. Akhirnya gue tanya, ya dia tadi cerita ya kenapa dia bisa kayak gitu ya. Terus udah tuh gue keluarin P3K gue obatin gitu ya, alkohol apa segala macam kan. Terus gue keluarin SP gue, ya udah gue suruh istirahat di situ. Sementara gue bikin bikin teh hangat apa segala macam ya. Terus buat apa ya, buat supaya nggak apa ya, kan agak kaku gitu ya bang. Jadi buat netralisasi suasana ya gue ajak ngobrol gitu kan. Gue tanya-tanya kan, semester berapa gitu. Terus kenapa lu bisa ini sih, bisa ikut-ikut naik gunung gitu kan. Jarang gue bilang kan ada pendaki gunung perempuan, apalagi ke Gunung Lawu. Apalagi di jurang ya. Apalagi di jurang. Itu udah jarang banget. Terus. Dia bilang apa sih, dia di pendakian itu dia ke bawah suasana ya. Dia selalu bilang kenapa dia ketimpa tragedi itu gara-gara waktu dia mau naik gunung itu bilangnya sama nyokap itu ini apa, KKN. Jadi dia nggak bilang naik gunung. Oh bohong. Dia cerita sama gua, ini gimana ya, mungkin saya gini gara-gara saya nggak izin sama nyokap gitu kan. Okay. Saya bilang sama bunda katanya, dia manggil bunda ya. Izinnya KKN. Terus ternyata naik gunung kan. Akhirnya gue bilang sama dia gitu, ya udahlah kalau gitu nanti pas turun, yang penting lu sekarang sehat gitu ya. Lu makan nih, lu aman segala macam, lu jalan aja bareng sama gue. Nanti kita target gue juga ke Boyem. Mungkin teman-teman lu udah pada di sana, udah nungguin gitu. Oh, di posisinya pas lagi naik itu? Pas lagi naik bang, sama. Terus dari itu apa namanya? Gue bilang sama dia, nanti kalau udah turun ya udah, itu mah nanti lah pas turun lah, yang penting lu aman dulu nih. Tapi pagi itu nanti pas turun minta maaf aja gitu. Terus dia cerita, jadi dia ngerasa bersalahnya adalah selama ini dia kuliah atau apa segala macam itu nyokapnya yang nyari gitu, nyokap yang bayarin apa segala macam kan. Bokapnya udah nggak ada ya. Oh gitu. Dia tinggal di rumah itu cuma nyokapnya sama kakaknya. Kakaknya Mbak Ratih ya. Jadi punya 2 anak tuh, Rizka dan Ratih. Nah terus dia bete nih, gimana saya ngomong sama mama apa bunda gitu kan, pasti domelin, pasti abis ini, pasti saya nggak boleh naik gunung lagi tuh, nggak boleh main lagi tuh. Ya udah, akhirnya gue kasih solusi kan. Kalau gue nih ya dulu, kalau rapot gue merah ya, pernah rapot gue merah SD ya, itu biasanya untuk mengembalikan rapot kan lu mesti datang orang tua bang. Begitu lo kasih unjuk rapotnya, terus ada nilai itu 5 gitu kan, merah itu pasti lu habis-habisan ya dibantai sama bokap ya. Lu gimana sih sekolah, mata merah begini gitu kan, ngapain aja lu banyak mainnya apa gitu. Nah untuk nyiasatinnya, gue minta tanda tangan bokap itu 4:30. Jadi begitu bokap masih ngantuk-ngantuk gitu kan, sebelum azan subuh nih gue bangun, pak gitu kan, pak tanda tangan pak, ini besok mau diserahin ke ini. Nah bokap ngeliat nih, yang mana tanda tangan gitu kan, oh ini pak gitu. Dia nggak ngeliat lagi nilai itu, langsung sat. Ya udah, terus dia tidur lagi tuh. Nah gue ceritain, ya udah kalau misalnya takut, bikin aja surat permintaan maaf gitu loh. Masuk ke kamar nyokap, terus taruh di bawah bantalnya, terus lu berangkat kuliah. Jadi biarin dia tuh ngebaca surat dulu gitu kan, baru nanti lu bilang. Ya udah, tapi kan nggak ada kertas gitu kan. Dia bilang dia punya apa sih surat kertas yang dari kampus yang dia bawa gitu ya, yang kan dia bilang mau KKN ya. Cuma masalahnya kertas-kertas itu ada di tas dia itu masih di atas, jatuh pas dia lereng itu. Akhirnya diminta gue untuk ngambil
Oke. Karena ada juga baju-baju dia, ada jaket-jaket apa segala macam, ada sedikit perbekalan lah, ada biskuit juga apa segala macam gitu. Ya udah, lu tunggu sini biar gue yang ngambil. Akhirnya gue balik lagi ke atas, gue nyusulin tempat tadi gue ketemu dia, terus gue tandain pakai apa sih, gue bawa pita ya buat string line, biar gue tahu arah balik ya, karena gue nggak tahu di mana itu posisinya kan. Nah gue nyusurin tuh tempat yang tadi kita pertemuan pada waktu gue nolongin dia, dan emang ada barang ceceran di situ kan. Nah gue terus ke bawah, nah itu gue dapet tuh tasnya depek kecil lah. Akhirnya gue ambil, gue bawa ke atas, basah semua gitu kan, gue kasih dia tuh. Dan pas dibuka ya karena emang kondensasi tinggi ya pada waktu itu ya, jadi barang yang di dalam itu basah semua termasuk kertasnya. Akhirnya ya udah gue ambil aja, gue juga bawa ya, jadi kita selama pendakian kita kan bawa kayak apa sih, buku kecil catatan ya Buat jurnal ya? buat jurnal, buat nulis ya. Iya. Kalau hari ini enak ya tinggal nge-record doang ya di handphone ini. Kalau dia mesti nulis jam segini, vegetasi gini, agak ribet dah. Akhirnya ya udah, ini gue masih ada kertas nih, gue bilang ya gue tulisin dah. Ya udah, lu mau ngomong apa, gue bilang. Iya, ya abang lah kata yang tulisin dah. Saya juga bingung mau ngomong apa gitu. Ya udah, akhirnya gue tulisin tuh apa sih, maafin Ica bunda gitu. Lu biasa di rumah panggil apa gitu? Biasa bunda manggil Ica gitu. Ya udah, gue tulisin tuh surat itu. Yaudah ya, nih gue bungkus, nih ya gue taruh di kantong dia gitu kan. Dia masih pakai almater dia bang. Tuh gue taruh di kantongnya. Ingat ya, nanti kalau udah pulang lu taruh ini di bawah bantal. Aman deh, tenang aja gue bilang kan. Selebihnya ya takdir gue bilang. Udah dia cerita-cerita, dia juga cerita ya apa sih, nanti yang gue inget ya, dia sempat cerita, bang nanti kalau misalnya abang ada pendakian ke Jawa Timur, jangan lupa mampir bang. Gue dikasih tahu alamat tuh di Malang di mana gitu kan, mampir aja ketemu bapak siapa gitu kan, tenang aja gitu, banyak makanan di rumah segala macam. Ya dalam pikiran gue ya, jadian ini kayaknya. Udah kasih alamat ya kan? Ibaratnya udah 70% nih. Oh ya, senang banget gue ya dah. Jarang-jarang kan apa sih punya gitu ya, punya bokin gitu ya dari Jawa Timur gitu ya. Oh iya. Terus gampang dibohongin ya? Gampang dibohongin. Parah lu. Ada gue sempet lah gue pikiran kayak gitu ya. Akhirnya ya udah tuh. Akhirnya gue suruh istirahat karena kita besok harus bangun pagi untuk lanjutin jalan ya, karena gue juga nggak tahu di mana ini dan gue nggak berani ngelanjutin malam itu. Posisinya juga dia lagi apa sih lelah apa gitu kan, dan gue nggak tahu di mana. Gue nunggu terang baru gue mau jalan gitu kan. Berarti lu, sorry gue potong, lu bermalam berarti ke tenda lu tadi nih? Iya, kita di bivak. Jadi gue bangun flashit bivak, dia di dalam, gue di apa sih pas yang pintunya itu ya, gue di luar, gue masak di situ kan. Udah tuh nggak ada suara ya, gue lihat dia udah agak-agak mendingan ya, baju juga udah kering segala macam. Akhirnya gue selimutin. Udah gue sepanjang pagi ngerokok apa tuh, membayangkan gitu, ntar gue main gitu ya. Gue kenalin nih sama teman-teman gue di atas gitu kan, ada peserta tambahan gitu. Udah gue mirip itu lama aja gitu. Akhirnya sekitar jam setengah 4, setengah 5 gitu ya. Ya ngantuk juga, capek juga ya. Gue rebahan nyender gitu. Gue ketiduran tuh bang. Bangun-bangun itu udah batas antara terang gelap lagi ya. Kita bilang itu fajar sidik ya. Batas terang gelap di apa sih? Di belantara gitu. Yang kelihatan tuh kalau dari jauh tuh langit tuh merah-merah gitu. Iya. Asli indah banget itu ya. Apalagi sama cewek ini. Oke. Gue ngambil peralatan gue bikin air panas ya, ngopi biasa, rutinitas ritual pagi hari ya, pendakian. Sesekali gue ngeliat ke belakang, tapi gue perhatiin apa ya yang gue agak worried gitu ya, maksudnya dalam arti ini bukan di jalur ya, tempat gue camp juga nggak begitu rata gitu. Karena pada malam itu emang raba-raba, yang penting ada space buat rebahan satu atau dua orang gitu, kita bisa istirahat. Nah gue nengok ke belakang itu, si Ica itu udah nggak ada di SB. Terus gue liat sekeliling, bivak gue masih ke dalam keadaan rapi gitu ya. Ya gue berpikir gue ketiduran, dia mungkin lewat gitu ya, gue nggak gitu, Langkahin lo lah. langkahinnya.
Ya gue tunggu itu setengah jam. Pikiran gue tuh dia mungkin lagi kencing lah, lagi apa segala macam kan cewek kan suka gitu ya, padahal kalau udah pagi tuh beser gitu kan. Gue tungguin tuh setengah jam, 1 jam nggak balik-balik nih. Gue udah mulai agak worried ya, gue teriak ya, kiuk gitu. Cak, oi gitu, nggak ada suara tuh. Ya berusaha untuk santai, tenang. Tapi udah 1,5 jam nih nggak balik-balik nih cewek nih. Gue takutnya dia keluar, dia kencing gitu ya atau apa, terus dia jatuh lagi. Itu yang gue khawatirin. Tapi nggak mungkin gue nggak denger, karena kondisi gue tuh tidur bukan tidur ini ya, bukan tidur ayam ya, bukan tidur kebo gitu, tidur ayam karena dalam keadaan lelah ya. Cuma gue nggak dengar suara. Akhirnya gue muter, gue teriak, cak, oi. Sekitar hampir 2 jam ya gue nyari, gue udah mulai panik nih. Gue khawatir dia terlalu jauh, udah mungkin jatuh ke jurang atau apa yang gue nggak tahu, gue nggak denger nih. Itu yang gue khawatirin. Akhirnya gue bolak-balik. Di depan gue itu udah lereng yang agak-agak terjal tuh bang, agak dalam juga. Terus kepikiran gue jangan-jangan dia keprosok ke situ nih. Akhirnya gue maju, nggak sadar gue kesandung akar, gue jatuh, guling-gulingan nerosot gitu ya, agak jauh dari bivak gue. Nah di depan gue tuh ada pohon besar, gue inget pohonnya ya. Terus tiba-tiba kepala gue kebentur itu pohon itu. Terus yang yang agak-agak bete gitu ngeliatnya ya, di samping pohon itu gue ngeliat kayak ada baju usang warna biru dongker gitu ya, di antara lumut-lumut sama tumpukan-tumpukan daun-daun kering gitu. Dan gue pastiin itu ada tangan gitu, ada kerangka tangan bang, itu lagi tungkup begini. Agak-agak worried ya. Akhirnya antara takut atau apa gitu kan, tapi penasaran gue, bener nggak sih itu gitu kan, tengkorak kerangka gitu kan. Akhirnya gue ambil ranting, gue balikin kayak gitu, itu kerangka, ternyata kerangka tangan. Iya kerangka tangan, gue sibakin kayak gitu. Terus yang paling gue kaget itu kerangka itu pakai almater biru dongker tuh, udah lusuh, udah sobek-sobek ya. Terus di kantong sebelah sininya tuh, di alma mater tuh biasa ada nama bang. Kayak gue kan ada nama di sini EP gitu kan biasanya kan. Itu gue sibak ada nama Rizka Nindano. Dan yang lebih konyolnya lagi gitu ya, yang entah gue halu atau gimana, itu di kantongnya itu ada nyembul sedikit kertas. Jadi campur aduk perasaan gue ya, antara takut, penasaran atau gimana gitu kan. Akhirnya gue sibakin tuh kertasnya, gue tarik tuh kertasnya, itu udah agak lusuh ya, dan di bagian bawahnya tuh udah agak-agak sobek gitu ya. Satu hal yang bikin gue kaget, beberapa tulisan yang gue baca itu tulisan tangan gue yang maafin Ica Bunda gitu. Udah pikiran gue langsung kalut ya, gue panik. Antara percaya atau tidak gitu, takut juga gitu kan. Akhirnya gue langsung balik kanan tuh. Sempat ya gue naik ke atas itu ambil ngerangka, gue jatuh lagi gitu kan. Pikiran gue tuh, di kepala gue tuh gue harus buru-buru cabut dari situ. Akhirnya sampailah gue di bivak gue masukin itu kan, gue masukin tas segala macem. Yang lebih konyolnya lagi, tas depek yang gue ambil itu nggak ada di situ. Gue packing asal-asalan, yang biasa gue packing rapi gitu, gue udah packing kayak keris gitu kan. Gue seret keril gue lari sekenceng-kencengnya ya, sampai gue manjat-manjat akar gitu, gue seret keril gue, terus gue nyari tempat paling tinggi gitu. Pokoknya di pikiran gue tuh gue harus di puncak punggungan. Akhirnya sampailah gue di puncak punggungan, gue udah ngos-ngosan gitu kan. Depan gue tuh kayak belantara gitu, itu gue lari agak-agak berundak gitu naik ya. Nah di depan gue tuh alang-alang. Akhirnya gue ketemu alang tuh. Nah di tengah alang-alang itu ada kayak samar-samar ya kan, masih kabut. Walaupun jarak 2 meter itu masih kelihatan ya. Itu ada orang berdiri
ngeliatin gue di apa ya, di tengah kepanikan ya, gue panik banget asli gitu kan. Gue nemu kerangka, terus tiba-tiba di depan gue ada lagi tuh orang, tapi nggak jalan gitu. Gue lihat ini orang bukan gitu, gue diem gitu kan. Gue liatin aja, tapi dia nggak jalan-jalan nih. Akhirnya apa ya, gue berusaha untuk gue lewatin gitu ya. Gue deketin tuh alang-alang, ternyata itu orang kakek-kakek ya, kakek-kakek di kepalanya diikat pakai tali rapia tuh. Terus bajunya udah sobek-sobek ya, celananya juga udah sobek-sobek. Dia nyeker, di pinggangnya itu diikat pakai tali rapia. Di setiap tali rapia itu diikat sama dia tuh botol-botol mineral. Terus dia jalan, tiba-tiba dia jalan ke arah gua, terus sambil ngomong, Dek, ojo lewat kene, Dek, ojo lewat kene, dibilang sambil tangannya gitu sambil ngeliatin gua. Ya, bete, takut juga. Akhirnya gue bilang, enggak pak, gue bilang kan. Akhirnya gue lewatin aja, enggak pak, gue lewatin terus. Sampai gue agak jauh pun dia tetap teriak, Dek, ojo lewat kene. Jadi jalannya tuh kaki kiri tuh diseret sama dia bang, diseret. Terus yang tali-tali yang botol aqua itu juga diseret-seret sama dia sambil dibilang itu, ojo lewat kene. Udah, gue bablasin aja. Terus saking capeknya kali ya, gue udah nggak kuat lagi gitu, nggak kuat lari. Nah di depan gue tuh ada batu. Oh, gue inget, dia sempat bilang, ojo kayak Purwanto, dia bilang. Dia sebut nama. Jangan kayak Purwanto. Dia bilang. Gue bilang, Purwanto siapa lagi? Gue bilang kan, maksudnya apa? Ya udah, gue makin takut, gue makin lari tuh, jatuh bangun segala macem. Bahkan sesekali gue duduk, gue ngerokok saking bang. Sampai jatuh berapa kali kan, gue ambil, rokok jatuh lagi tuh, nih dengkul udah gemeteran gitu. Nah, saking capeknya di depan tuh ada batu. Lah gue sender di situ. Gue nyenderan sambil ngerokok, jatuh lagi kan. Begitu gue balik, di batu itu ada tulisan Purwanto. Gue kaget. Apalagi ini gitu kan. Jatuh lagi tuh rokok, jatuh lagi. Akhirnya gue buru cabut, gue jalan, gue lari. Nah, ternyata gue masuk ke lintasan jalur, ternyata ada jalur situ, ada jalur di ujung jalur itu ada kayak apa sih, seng-seng. Ternyata itu pos 5. Wah, gue alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, gue bilang. Nah di depan gue ada 3 orang pendaki lagi jalan. Nah gue saking gak kuatnya itu gue teriak ya sampai sakit nih tenggorokannya, kyuk gitu kan. Dia nggak dengar tuh, nggak dengar. Akhirnya gue lari, gue mau nyapa. Nah orang yang paling belakang itu saking capeknya gue ya, itu gue tepak punggungnya, bang gitu kan. Dia kaget langsung pada jatuh tuh bertiga, gomprang gitu kan. Gue juga kaget, gue muntah ke belakang, dorong sama dia kan. Terus dia marah-marah, bang lu jangan ngagetin gue dong gitu. Lu kalau mau negur pelan-pelan gitu, lu kan bisa ngomong gitu, jangan main asal tepak, kaget nih kita nih gitu. Terus akhirnya gue bilang, ya udah bang, maaf, gue bilang, lu lihat ini nggak, lihat kakek-kakek nggak, gue bilang. Terus tiba-tiba yang ujung bilang, kakek-kakek yang diikat pakai tali rapia katanya. Iya bang, itu bang. Yang juga dia? Yang ngomong Purwanto. Iya bang katanya. Alhamdulillah gue dalam hati itu orang bang. Alhamdulillah berarti abang ngeliat. Iya, gue ngeliat gitu kan. Itu pertapa katanya kan. Oh. Alhamdulillah ya berarti. Ritual. Ya, yang gue bilang apa yang gue lihat ternyata orang gitu. Terus dia ngomong Purwanto gitu kan. Akhirnya salah satu di depan itu jelasin gitu ya, Purwanto itu yang dia pernah meninggal gitu kan. Ada ceritanya tuh gue tuh ntar. Iya, ada plakatnya. Nah itu gue baru tahu di situ kan, karena kebiasaan gue tuh kan, gue kalau naik gue nggak pernah lihat kiri kanan ya. Gue babas aja. Oh, ada plakatnya? Gue juga nggak tahu. Gue sering lewat situ. Ada plakat di sekitaran pos 5 di alang-alang itu. Oh gitu. Iya, seingat gue begitu. Terus ya udah tuh, akhirnya gue bilang sama dia, gue nggak ceritain ya, gue cuma ceritain yang kakek itu. Alhamdulillah dia ngeliat, ternyata mereka tuh anak UT di Pondok Cabe. 3 orang anak itu. UT. Dari UT, gue bilang gue dari kampus ini gitu kan, gue lagi ada misi keanggotaan gitu kan, teman-teman gue udah pada nungguin di sana. Bang, gue barengin lu ya katanya. Oh iya udah, kita bareng deh. Nah, nggak jauh dari situ, teman-teman yang 3 orang ini mutusin capek gitu. Bang, sorry nih gue nggak bisa lanjut ya, capek, gue mau camp aja di sini gitu kan. Ya lu gimana gitu. Dari pos 5 udah deket, tapi ini ke camp lagi juga. Iya. Nggak, gue masih panik, panik.
Akhirnya ya udah, akhirnya mereka camp di sana, gue lanjutin jalan sendirian, gue udah ngeliat kiri kanan lagi gitu kan, udah jalan aja di kepala gue, boyem di mana sih boyem gitu kan, gue jalan terus. Nah sampailah gue di satu pertigaan ya, pertigaan kalau lurus ke Hargo Dalam ya, terus nanti ke kanan itu ke Hargo Dumbela Puncak. Nah gue inget jalur itu tuh, jalur ke kiri itu jalur yang nggak pernah akan gue lewatin lagi. Takutnya gue, paniknya gue di jalan antara pos 5 sampai ke atas itu, karena gue pernah ada miss juga di situ di jalur yang ke kiri tuh, yang jalur yang ke arah ke Bukit Kayangan. Tempat dimana gue pernah balik lagi ke Gunung Lawu sama salah satu penebang di situ jemput supaya kawan gue yang tertinggal di Bukit Kayangan. Gue trauma di situ kan. Jadi emang nggak sekali dua kali gue ngalamin hal yang kayak gitu di Gunung Lawu ya. Akhirnya udah tuh, gue nggak mau nengok ke kiri lagi ke jalur itu, gue udah kebut terus. Sampailah gue ketemu tuh teman-teman gue, sampai di Boyem, gue pada marah-marah tuh semua. Lu gimana sih gitu? Lu jam segini baru nyampe gitu. Lu dari semalam kemana aja? Harusnya sweeper tuh udah nyampe sebelum jam 3 gitu, karena kita mau summit. Ya udah gue sorry, gue tadi ketahan sama teman-teman dari UT, gue bilang kan, karena mereka mau bareng, gue alasannya gitu kan. Jadi gue barengin dulu sama mereka, nggak enak kan gue mesti ngobrol-ngobrol. Ya udah gue telat gitu kan. Ya udah lu harus mau udah summit gitu. Ya kita udah summit semua gitu. Jadi emang jadwal kita kan 3:30 dari Boyem, kita langsung summit yang ngejar sunrise terus turun lagi gitu. Ya udah akhirnya gue minta izin sama teman-teman ini, gue summit dulu gitu kan buat database portofolio bahwa gue sebagai mentoring pendamping, gue juga summit puncak gitu. Akhirnya gue naik sendiri, terus gue foto, gue turun lagi ke bawah. Di situ gue diem itu kan, gue mau cerita takut gitu kan, nggak mungkin ada yang percaya gitu kan. Nah akhirnya gue bilang sama teman gue nih, bro, nanti pas turun gue pulang kampung dulu ya, gue bilang, karena waktu gue di Jakarta gue punya titipan buat nenek gue gitu. Gue harus pulang kampung tuh, gue ngasih titipan dari nyokap gitu kan. Lo nggak ke sekre dulu tuh? Enggak, gue langsung aja cabut ya. Oh ya udahlah, nggak masalah, tapi nanti begitu laporan lu datang ya. Ya gue pasti datang lah, gue bilang. Jadi gue penasaran bang, gue penasaran bener nggak sih yang kejadian yang sebelum gue ketemu pertapa itu gitu ya. Nah begitu gue turun nih sama teman-teman, rasa penasaran gue tuh, gue pengen lihat nih ada nggak sih rombongan pendaki sekitar 15 atau 30 orang dari Malang gitu ya. Gue tanya sama teman-teman AGL gitu, kemarin pada saat kita pendakian ada berapa rombongan bang, gue tanya. Ya ini mah sepi gitu, musim sepi, paling ada 3 atau 4 rombongan gitu kan. Gue boleh ngeliat itunya nggak, buku daftar pendakinya. Nah gue lihat ada kawan-kawan dari UT, ada kawan-kawan dari Jogja juga gitu kan, dari luar Jakarta ya, sama rombongan dari Jakarta. Gue nggak ngeliat rombongan dari Malang. Dan yang diceritakan sama si Rizka pada malam itu kan sekitar 15 atau 15 orang gitu ya, itu nggak ada di situ. Dan gue tanya lagi, ada nggak sih jalur lain yang nggak lewat pos AGL gitu kan? Lah nggak ada mas, biasanya cuma di Cemoro Sewu sana ya, sama kita doang, pasti orang pasti lewat kita gitu. Kita juga jaga di depan. Itu nggak ada bang, nggak ada rombongan itu. Terus akhirnya gue minta izin sama teman-teman ini, karena gue ngejar bis ya, karena gue emang ditunggu. Gue bilangnya ditunggu ya, gue harus buru-buru balik ke Comal, ke Pemalang gitu ya, untuk ngasih titipan dari nenek gue, dari nyokap gitu buat nenek.